Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang rasanya dapat melihat teman-teman dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada kami untuk menyampaikan ceramah mengenai pergaulan bebas. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi tak labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai sesuatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti pemakaian narkoba, seks bebas, dan semacamnya. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan bermasyarakat Indonesia, apalagi agama Islam. Nah, di Indonesia sendiri, jika sampai kelewatan batas, bahkan ada hukuman sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Remaja-remaja seperti kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Miris. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya pemahaman iman dan pengetahuan ilmu agama ini juga bisa termasuk penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pergaulan bebas, tidaklah cukup jika kita hanya membahas mengenai seks, karena ruang lingkup penyimpangan yang terjadi di dalam pergaulan bebas sangatlah luas. Contohnya, banyak remaja masa kini yang turut mengikuti temannya menjadi anak jalanan atau yang biasa disebut dengan pang. Hal ini juga merupakan pergaulan bebas yang sangat berbahaya, karena jika seorang remaja sudah menjadi anak jalanan, maka penyimpangan yang mereka lakukan akan bertambah luas. Mereka bisa saja untuk mulai mencoba meminum minuman keras, merokok, narkoba, bahkan tawuran yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya. Tentulah hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat. Mereka hanya merugikan dirinya dan mempermalukan nama keluarganya. Tentulah peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya. Bagaimana cara mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya jika kalau remaja tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan merusak masa depan? Maka otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk memimpin mereka di masa depan. Untuk itu, kita dapat melakukan upaya cara mencegah pergaulan bebas, yaitu 1. Menutup aurat. Islam mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan yang bukan mahramnya. Aurat wanita dari kepala sampai kaki, hanya wajah dan tangan saja yang boleh diperlihatkan, sedangkan aurat bagi laki-laki yaitu dari bawah pusar sampai lutut. 2. Menjauhi perbuatan zina. Dengan menjauhi perbuatan zina, kita dapat mencegah pergaulan bebas. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan masih diperbolehkan selama ada batasan dan tidak membuka peluang melakukan dosa. Pergaulan di Islam adalah pergaulan yang dilandasi dengan nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, harus dijaga jarak sehingga tidak ada kejahatan yang terjadinya perbuatan zina yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Dan Allah juga memperingatkan para pezina dalam firman-Nya Quran surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ayat tersebut mengisyaratkan supaya laki-laki dan perempuan menjaga pandangan. Hakikat perintah ini hukumnya wajib. Oleh karena itu, kita sebagai calon penerus bangsa harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Pernyataan itu betul. Tetapi, kita juga harus bijak dalam berteman. Memiliki teman yang banyak tentu menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang ramah dan menyenangkan untuk banyak orang. Di sisi lain, kita juga harus cermat. Teman mana yang baik untuk diikuti dan dicontoh, serta teman mana yang perlu kita beri banyak nasihat. Jangan sampai karena tuntutan pertemanan kita terjebak dalam pergaulan bebas. Biasanya di usia remaja, ikatan pertemanan masih sangat kuat. Justru karena itu, mari kawan-kawan semua, kita harus menjadi contoh untuk lingkar pertemanan di sekeliling kita. Jadilah teladan agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, serta jangan takut untuk mengatakan tidak pada hubungan yang kurang sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.